Di sini kita mencurigai adanya pidana di dalam penggalangan donasi ini. Tahu bahwa pencucian uang itu adalah upaya menyembunyikan, mengaburkan uang hasil kejahatan. Kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi. Kisruh uang donasi 1,3 miliar yang diributkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti mengundang perhatian sejumlah kalangan. Bahkan tidak sedikit yang ikut turun gunung. Ada yang membela Agus, ada pula yang menjadi pembela Novi. Jika sebelumnya ada nama pengacara Alvin Lim yang secara terang-terangan membela Agus dan mengkritik keras Novi, kini muncul pengacara Pitra Romadoni yang mengatasnamakan kuasa hukum salah satu donatur yang kecewa dengan Agus yang diduga telah menyalahgunakan uang donasi tidak sesuai dengan tupoksinya. Atas dasar itulah Pitra dan salah satu donatur melaporkan Agus ke PPATK atas dugaan penyalahgunaan dana donasi yang digalang oleh Novi dan Denny Sumargo. Lantas, akankah Agus dapat dijerat pasal pidana atas dugaan penyalahgunaan tersebut? Bahwasanya kami pada hari ini sudah resmi membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduannya sudah diterima dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya. Ya, kami khawatir ada di sini perbuatan pidana. Maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya. Maka dari itu tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Kan di sini ada 2 nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim, yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB, pengumpulan uang ataupun barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekeningnya ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya 2. Yang pertama organisasi kemasyarakatan ya, yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua yayasan. Di sini kita mencurigai adanya pidana di dalam penggalangan donasi ini. Ya, dan kita ingin bahwasanya donasi ini dipergunakan benar-benar untuk pengobatan, bukan hal-hal lainnya. Kalau dipergunakan untuk hal lainnya tentunya kita keberatan, apalagi ini ada donatur juga di sini. Kita ini kasih orang ini untuk pengobatan mata, tapi digunakan untuk membayar utang orang lain. Oh, kita nggak terima. Kalau memang seperti itu konsepnya di awal, tentu kita tidak akan berdonasi gitu loh. PPATK itu menerima laporan dari masyarakat ya. Lalu kemudian laporan masyarakat tadi kami analisis untuk memudahkan kami ya, pelapor termasuk masyarakatnya ya, paling tidak ya menyebutkan nama, tempat tanggal lahir gitu ya, itu kasusnya apa seperti itu. Bahwa pencucian uang itu adalah upaya menyembunyikan, mengaburkan
uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah. Itu definisi pencucian uang secara sederhana. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, kami terus sampaikan hasil analisisnya kepada penyidik. Ya tergantung ya. Kadang ya dalam waktu beberapa menit sudah bisa kita telusuri. Tapi ada juga yang perlu proses berhari-hari ya. Karena misalnya uang hasil kejahatannya dilarikan ke luar negeri seperti judi online misalnya, itu memang ada waktu yang kita butuhkan. Munculnya Pitra Romadhoni ke gelanggang konflik Agus dan Novi menambah suasana semakin panas. Bagaimana tidak, kemunculan Pitra dibarengi dengan laporannya terhadap Agus ke PPATK, seperti mengindikasikan jika Pitra akan merapat ke kubu Novi. Dugaan itu semakin tampak saat Pitra dengan tegas membela Novi dari berbagai serangan. Tidak itu saja, Pitra Romadhoni juga menyayangkan Agus yang sudah melaporkan Novi. Padahal Novi sudah berjuang menggalang donasi untuk pengobatan mata Agus. Apa yang dilakukan Agus terhadap Novi seperti air susu dibalas dengan air tuba. Kedua, kita juga kasihan nih terhadap saudari Novi Pratiwi dan Denny Sumargo ya. Artinya mereka ini sudah membantu dengan baik, sudah ikhlas untuk menggalang dana, akan tetapi kenyataannya mereka dilaporin. Ya, kita sangat sesalkan itu gitu loh. Harusnya yang bersangkutan ini sadar diri gitu loh. Orang sudah bantu, kenapa harus dipidanakan? Ini namanya itu sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kita juga nih lama-lama takut juga kita nih kalau memberikan bantuan. Nah maka dari itu nih si Mas Sabto juga nanya, apakah uang yang diberikan dia ini kepada M. Agus Salim ini dibelanjakan untuk hal lainnya? Contohnya beli ciki-ciki, beli permen lollipop, beli apa, kerupuk. Kan kita nggak tahu. Ya pengetahuan dia itu untuk pengobatan mata. Nah dia juga keberatan kalau uang dia itu dibelikan untuk kacamata hitam, Ray-Ban. Saya kebetulan salah satu donatur juga dan bersimpati juga dalam perihal ini. Yang saya sayangkan ini, saya itu donasi untuk membantu sesama, bahasanya sesama manusia untuk kesembuhan saudara Agus. Nah, tapi setelah kebelakangan ini saya lihat kok makin rancu gitu loh. Saya punya bukti, tapi tidak bisa saya perlihatkan. Sudah di PPATK sudah kita cantumkan semua, ke dinas sosial juga semua. Bukti semua udah ada di sana. Boleh ditanyakan langsung ke Humas PPATK bahwa saya itu memang benar mendonasikan ke saudara M. Agus. Muhammad Agus Salim. Peliknya kisruh uang donasi membuat Novi selaku pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan mendatangi pihak Kementerian Sosial untuk membicarakan uang donasi yang sampai kini belum menemukan titik temu. Kedatangan Novi ke kantor Kementerian Sosial tidak sendiri, melainkan bersama Denny Sumargo dan sejumlah nama lainnya. Lantas, apa tanggapan pihak Kemensos dan Farhad Abbas atas kedatangan Novi dan Denny Sumargo? Kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Abka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Nah, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa.
Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Justru menurut saya harusnya Menteri Sosial menemui dan memiliki empati terhadap orang buta. Bukan menerima dari oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Karena justru persoalan ini mereka itu adalah yang menurut saya tidak bisa ditemuin oleh Menteri Sosial. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa apa yang dilanggar oleh Denny Sumargo maupun apa yang dilanggar oleh Novi. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Harusnya Agus saja waktu itu diterima sama direkturnya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Karena dia menyatakan uang itu akan dibagi-bagikan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ya kenapa nggak diserahkan aja uangnya sekalian di situ? Buat apa di tangan mereka juga gitu? Dan Menteri Sosial harus bisa membedakan mana uang yang masuk ke rekening yayasan dan mana uang yang masuk ke rekening pribadi. Saat ini 1,3 miliar uang itu adalah masuk ke rekening pribadi dan ditakut-takutinlah si Agus ini sehingga sekarang digunakan uang itu tidak bisa. Uang itu ada di tangan Yayasan Novi. Nah, sampai pengacara daripada Novi mundur karena tujuannya itu berbeda gitu. Jadi kita melihat ini adalah tujuan adalah konten-kontenan yang dimana hanya mempermalukan dan menambah bulian terhadap Agus. Nah, jadi menduga adanya kerjasama antara Novi dengan Densu yang seolah-olah Agus yang memaksa meminta nomor rekeningnya dinaikkan. Padahal kita sudah tahu bahwa kenapa Densu kenapa sekretarisnya Densu meminta nomor rekeningnya Agus. Dan dari awal juga Novi mengatakan masalah rekeningnya masuk ke rekening Agus itu tidak ada masalah karena sama saja selama untuk pemanfaatan kepentingan manfaat berbuat Agus. Tapi belakangan karena didukung netizen dia mengejek-ngejek selalu merasa saya menjaga kepercayaan melindungi. Bahkan Pablo pun disuruh jadi pengejar donastur. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi kita anggap ini adalah konspirasi jahat yang hanya untuk memperolok-olok. Padahal mereka itu kalau ditanya logika hukumnya nggak ada. Logika hukum mereka itu kayak main-main. Jadi uang sumbangan dianggapnya uang titipan. Uang titipan yang bisa diambil kembali. Kemudian uang ini diwakili oleh dia melalui polling, digugat gitu. Untuk dialihkan dalam hal yang lain itu kan buang-buang waktu. Sementara Pablo Benua yang resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum dari sejumlah donatur telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun pihak tergugat yakni Agus Salim, Yayasan Peduli Kemanusiaan yang dikelola oleh Novi, Denny Sumargo, dan terakhir Kementerian Sosial. Meski sempat dipertanyakan dan diremehkan oleh Farhad Abbas, Pablo Benua dan kolega tetap maju dengan gugatannya. Lantas akan kemana akhir uang donasi senilai 1,3 miliar pada akhirnya bermuara? Kita dari kuasa donatur secara resmi telah melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap donasi yang sekarang sedang kisru ya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini sebagai langkah-langkah hukum nantinya tentu kan di dalam ruang persidangan akan dibukakan ruang mediasi. Semoga dengan demikian
kita bisa melewati kekisruhan ini dengan baik, agar semua bisa selesai dengan secara damai, sehingga persoalan ini tidak menjadi luas, dikonsumsi secara liar ya. Dengan demikian harapan kita ada satu puncak penyelesaian setelah dilakukan penyelesaian dengan non litigasi tidak dapat ditempuh, maka akhirnya kita harus menempuh dengan cara litigasi. Penggugat yang mana penggugat tersebut merupakan klien kami, dan penggugat tersebut adalah koordinator dari kurang lebih mewakili 8.000 donatur. Saya ingin menegaskan bahwa posisi kami saat ini tidak berpihak kepada siapapun. Posisi kami tidak berpihak kepada siapapun. Kami tugasnya di sini hanya meluruskan. Karena dalam hal ini penggugatnya tentu kami, para kuasa hukum donatur gitu ya, mewakili para prinsipal kami gitu ya. Tergugatnya adalah Agus Salim sebagai tergugat 1. Tergugat 2-nya ada Denny Sumargo ya. 3, tergugat 3 kita mengarah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan begitu ya. Karena saat ini uang ada di yayasan, uang terparkir di yayasan. Jadi ada juga turut tergugat ya. Ada turut tergugatnya yaitu Kemensos sendiri. Intinya setelah gugatan tersebut resmi kami daftarkan, maka proses hukum sudah berjalan. Kami anggap kemarin itu adalah showbiz bagi teman-teman. Kemarin dari mediasi 1, mediasi 2, dan lain-lain itu bisa mungkin teman-teman ikut berkomentar di luaran sana, melakukan perundungan teman-teman netizen dan lain-lain yang ada di rumah mungkin ya, lewat media sosial. Tapi kali ini karena proses hukum sudah berjalan, kami minta semua fokus terhadap proses hukum ini, karena kita akan menguji persoalan tersebut untuk adanya solusi yang terbaik bagi semua pihak. Gugatan kita ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Intinya Densu dan Yayasan dan Agus Salim ini 3 orang ini saat ini berseteru bersama dengan Yayasan, sehingga kami ingin meluruskan. Jadi konsep daripada kita mendaftarkan gugatan tersebut untuk menguji persoalan, bukan kita siapa yang salah siapa yang benar. Kita di sini tidak mencari sebuah siapa yang benar siapa yang salah, nggak ada. Intinya kita masukkan atau daftarkan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuan kami yang utama adalah menyelesaikan persoalan tersebut melalui putusan pengadilan yang sudah memberikan kami kuasa langsung. Itu ada sekitar 537 ya. 537 donatur sudah memberikan kami kuasa secara langsung. Jadi kalau dengan kuasa elektronik, yang mana diberlakukan di situ juga ada dibubuhkan materai. Nanti mekanismenya akan kita jelaskan di pengadilan. Yang pasti kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa harus diberikan kuasa person to person secara individual, itu sudah kami lakukan. Jadi jangan katakan bahwa ini tidak sah, jangan katakan ini tidak adalah sebuah rekayasa. Yang pasti nanti kita uji di pengadilan, kita akan berhadapan di ruang persidangan. Dan saya minta kepada Menteri Sosial, kalau memang Denny dan Nopi memang salah dalam pengumpulan dana ini, kalau memang ada hak kalian mengambil uang itu, silakan. Dan proses ini proses ya. Saya udah tahu kesalahan dia. Kemarin saya menutupi kesalahan dia, tapi dia pikir saya nggak ngerti. Saya mengerti di luar kepala persoalan ini. Ya, lebih bagus sebelum pengadilan pidana dulu ya, itu lebih bagus. Orang dinas sosial direkturnya mengatakan kepada saya, yang akan diutak-atik itu adalah dana yang masuk ke rekening yayasan yang tidak berizin. Kalau sifatnya kalian membantu si Agus dan masuk langsung itu uangnya Agus. Silakan gugat, Agus yang digugat. Bukan ditakut-takutin diambil uangnya, diambil ini, kemudian dibilang ini uang ini, nggak bisa begitu. Sekarang boleh kamu dengar masukin dari orang-orang bodoh itu, tapi begitu lu kena akibat hukumnya, baru lu mengerti. Udah diberi pengacara hebat Brian, lu terlantarkan, akhirnya Brian mundur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.